Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fauzia Ramadana yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama pada presentasi ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun nama anggota kelompok saya yaitu pemateri pertama saya sendiri, pemateri kedua dilanjutkan oleh saudari Karmila, dan pemateri ketiga akan dilanjutkan oleh saudari Nanda. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu penyajian materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Beberapa gejala yang biasanya menunjukkan perlu adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan biaya operasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, peningkatan jumlah kesalahan. Yang keempat, peningkatan keluhan pelanggan. Yang kelima, peningkatan turnover karyawan. Yang keenam, peningkatan resiko kecurangan. Gejala-gejala tersebut menunjukkan adanya masalah dalam proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kontrol atau pengawasan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan materi kedua, yaitu langkah-langkah pengendalian adanya gejala tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi penyebab masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebab masalah yang menyebabkan munculnya gejala-gejala tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data dan informasi yang tersedia. Yang kedua, kembangkan rencana pengendalian. Setelah penyebab masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana pengendalian. Rencana pengendalian ini harus mencakup tujuan pengendalian, strategi pengendalian, dan ukuran keberhasilan pengendalian. Yang ketiga, implementasikan rencana pengendalian. Rencana pengendalian yang telah dikembangkan kemudian harus diimplementasikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan pengendalian. Pelaksanaan pengendalian harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut berjalan efektif. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pengendalian yang telah ditetapkan. Itu saja materi yang saya bawakan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Berikut adalah beberapa contoh langkah-langkah pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi gejala-gejala yang disebutkan. Untuk mengatasi peningkatan biaya operasi, perusahaan dapat melakukan penghematan biaya, misalnya dengan mengurangi pemborosan atau meningkatkan efisiensi proses bisnis. Untuk mengatasi penurunan produktivitas, perusahaan dapat melakukan peningkatan motivasi karyawan, misalnya dengan memberikan pelatihan atau memberikan insentif. Untuk mengatasi peningkatan jumlah kesalahan, perusahaan dapat melakukan standarisasi proses bisnis dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Untuk mengatasi peningkatan keluhan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi peningkatan turnover karyawan, perusahaan dapat meningkatkan iklim kerja yang positif dan memberikan peluang pengembangan karir bagi karyawan. Untuk mengatasi peningkatan risiko kecurangan, perusahaan dapat menerapkan pengendalian internal yang kuat, misalnya dengan melakukan audit internal secara berkala. Pengawasan dan pengendalian yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dan mencegah terjadinya masalah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.